Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan kitab At-Tashilat fi Khulasati At-Tashjirat Lit-Tashili Al-Mukhtarat. Kitab ini membahas tentang kitab kaidah-kaidah nahwu, terkhususnya bagaimana seseorang untuk bisa membaca kitab Al-Arabiyah tanpa harokat, atau yang sering kita kenal dengan kitab gundul. Taib. Kita lanjutkan pada muqaddimah. Kita masuk di muqaddimah. Di sini ada beberapa paragraf, setidaknya ada 3 paragraf. Mungkin teman-teman yang belum membaca, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dijeda videonya dan dibaca terlebih dahulu. Taib. Setelah itu, Ana akan bahas satu persatu. Yang pertama, di paragraf pertama, setelah memuji dan bersalawat kepada Nabi SAW, di sini kita menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab. Dan kita nggak mungkin untuk memahami Al-Quran kecuali paham akan bahasa Arab. Tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, atau yang kita kenal dengan kaidah nahwu. Nah, pada paragraf kedua, di sini disebutkan bagaimana atau sebab penulisan kitab ini. Apa sebabnya? Karena sebelum kitab ini sudah ada kitab namanya At-Tashjirat Lit-Tashilil Mukhtarat. Akan tetapi kita merasa penting untuk menulis At-Tashilat Lit-Tashil fi Khulasati At-Tashjirat itu karena beberapa hal. Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, ini istilahnya masih banyak dan bingung untuk menghafalkannya. Yang kedua, ada sisi berat dari pembelajar atau santri karena istilahnya full berbahasa Arab. Oleh karena itu nanti akan kita datangkan terjemahannya. Yang ketiga, manfaat kitab ini karena ditulis dengan berbahasa Arab, kitab At-Tashjirat Lit-Tashilil Mukhtarat, maksudnya itu hanya terbatas pada santri. Dan tentu saja orang yang ingin belajar bahasa Arab tidak hanya santri. Nah, dengan tujuan untuk memperluas manfaat, maka kita kasih terjemahan dan kita permudah. Kemudian di paragraf yang ketiga itu kita sebutkan metode atau cara penulisan buku tersebut. Wallahu a'lam. Semoga amalan yang sedikit ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita masuk saja langsung ke muqaddimah. Taib. Dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya kalamun atau jumlah. Kalamun atau jumlatun, yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia, Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi ke masjid itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalamun atau jumlah. Nah, ingat ya, berarti semua buku, semua kitab, semua literatur dalam bahasa Arab itu terdiri dari beberapa jumlah atau kalam. Nah, di setiap kalam atau setiap jumlah itu mesti akan terdiri dari beberapa kata. Sebagaimana setiap kalimat itu mesti ada katanya. Setiap Muhammad pergi ke pasar. Ada Muhammad, ada pergi, ada ke, ada pasar. Itu semuanya adalah kata. Nah, dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan kalimatun. Bentuk jamaknya kalimatun. Kalimatun atau kalimatun. Baik. Sekarang kita masuk, dan setelah diteliti istiqra'ul ulama, para ulama itu memperhatikan bentuk daripada kata bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, isim. Apa itu isim? Isim adalah yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan waktu. Benda seperti pena, qalamun, sifat seperti baik, hasanun, waktu seperti hari, yaumun, dan yang seterusnya. Begitu juga yang kedua adalah fi'lun. Fi'lun ini untuk kata kerja. Ini untuk kata kerja. Pergi artinya zahaba. Makan, akala. Berjalan, masya, yamshi, seperti itu, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah harfun, dan kalimat hanya terbagi menjadi 3.
ismun, fi'lun, dan harfun. Huruf. Yang ketiga ini adalah huruf. Dia memiliki makna tapi tidak sempurna kecuali dengan yang lainnya. Dalam artian, fokus kita hanya mengenal isim, fi'il, dan huruf untuk mengenal sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita kenal lebih jauh tentang isim. Isim memiliki beberapa tanda. Di antaranya ada alif lam. Yang pertama adalah alif lam. Setiap kata bahasa Arab yang ada alif lamnya, contohnya al-masjidu, maka al-masjidu di sini sebagai isim. Apa tandanya? Karena ada alif lamnya. Yang kedua adalah tanwin. Kalimat qalamun, mun, itu kan? Qalamun, di situ ada tanwinnya. Maka setiap kata yang ada tanwinnya dia adalah isim. Muhammadun, Zaidun, itu ada tanwinnya. Tidak hanya pada dhammah, bisa juga pada kasrah. Muhammadin, Zaidin, qalamin, atau fathah, qalaman, Zaidan, Muhammadan. Maka semuanya itu adalah isim. Baik. Yang ketiga didahului oleh huruf jar. Huruf jar, apa aja huruf jar? Di antaranya adalah fi. Ini dia, contohnya adalah fi. Dan apa saja? Nanti akan kita jelaskan di bagian huruf. Fil fasli. Fil fasli. Maka fi adalah huruf jar. Yang jatuh, kalimat yang jatuh setelah fi adalah isim. Al-fasli kita katakan dia adalah isim. Selain dia ada alif lamnya, dia juga karena didahului oleh huruf jar. Fi baitin, maka baitin adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Dan ingat, isim yang jatuh setelah huruf jar dia akan dikasrah. Dia akan dikasrah. Fil fasli. Al-fasli dikasrah akhirannya. Jika seandainya tidak ada alif lam, fi faslin, maka dikasratain. Fi faslin. Taib. Yang keempat adalah didahului oleh huruf nida. Ya Muhammadu, ya Muhammadu, ya Muhammadu. Huruf nida adalah huruf panggilan, huruf untuk memanggil seseorang. Huruf-huruf nida diantaranya ada ya, ada a, ada ayya. Ya untuk memanggil sesuatu yang jauh, untuk a memanggil yang dekat, ayya untuk jarak di antara keduanya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, isim yang jatuh setelah huruf nida disebut kalimat yang jatuh setelah huruf nida disebut dengan isim. Baik. Sekarang kita pergi ke fiil. Fiil ini terbagi menjadi 3. Ada yang bermakna telah pergi disebut dengan fiil madhi. Contohnya adalah zahaba. Sedangkan ada yang bermakna sedang atau akan, sekarang atau akan datang, itu disebut dengan fi'il mudhari', fi'lun mudhari'. Contohnya adalah yazhabu, izhab, ini adalah fi'il untuk kata kerja, perintah. Izhab artinya pergi, pergilah. Insyaallah pembahasan ini akan kita ulangi kembali di bab fi'il, Kemudian tentang huruf, kita baca di sini memiliki makna jika bersama dengan isim atau huruf. Ya, huruf pada asalnya dia sudah memiliki makna, akan tetapi maknanya tidak sempurna atau maknanya kurang bisa dipahami kecuali dengan atau bersama fiil atau huruf atau isim. Contohnya adalah contoh daripada huruf banyak contohnya, akan tetapi di sini kita bawakan contoh dari huruf jar. Salah satu huruf jenisnya adalah huruf jar. Apa aja huruf jar? Min, an, ala, ila, fi, kabiri. Min, an, ala, ila, fi, kabiri. Min, an, ala, ila, fi, kabiri. Silakan diulang-ulang agar bisa dihafalkan. Min, an, ala, ila, fi, kabiri. Min, an, ala, ila, fi, kabiri. Min artinya dari. Minal masjidi, dari masjid. An juga artinya dari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Alal kursi. Ala artinya di atas. Alal kursi artinya di atas kursi. Ila ke. Ilal masjidi, ke masjid. Fi artinya di dalam.
Fil baiti artinya di dalam rumah. Ka misal atau seperti. Kal asadi seperti singa. Ba atau bi dengan. Bi Muhammadin dengan Muhammad. Billahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi. Li untuk. Lillahi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tidak memperpanjang lebar pembahasan kita. Durasi video kita nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup, nah di sini ada contoh Muhammadun qaimun. Muhammadun dia isim atau fiil atau huruf? Ya, jawabannya adalah isim. Kenapa? Karena Muhammadun tandanya tanwin, adanya tanwin. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah isim. Begitu juga dengan qaimun. Qaimun memiliki tanwin di akhir huruf mim, itu ada tanwin, qaimun. Maka dia adalah isim. Baik, sebelum kita tinggalkan, sebelum kita akhiri sesi ini, silahkan perhatikan contoh terakhir. Zahaba Muhammadun ilal masjidil furqani. Silahkan teman-teman menjawab zahaba isim fi'il atau huruf, Muhammadun isim fi'il atau huruf, ila masjidi al-furqani isim fi'il atau huruf. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.